Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, apakah ada yang nggak masuk? Nihil? Baik, oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin. Kalau kemarin kita mempelajari tentang gelombang, kalau hari ini kita akan mempelajari tentang cahaya. Jadi, untuk materi hari ini kita akan mempelajari bagaimana sih kita itu bisa melihat suatu benda dan bagaimana ketika cahaya itu melewati atau mengenai suatu permukaan benda. Untuk lebih lanjutnya kita akan mempelajarinya pada materi hari ini. Jadi, ayo kita simak baik-baik. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini yang pertama yaitu kita bisa menjelaskan pengertian cahaya. Yang kedua, kita bisa mengidentifikasi sifat-sifat cahaya. Dan yang ketiga, kita bisa menjelaskan pemanfaatan cahaya. Yang pertama, penjelasan gelombang cahaya. Apa itu gelombang cahaya? Jadi, gelombang cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik. Kalian masih ingat pada pertemuan kemarin, gelombang elektromagnetik itu seperti apa? Iya, benar sekali. Gelombang yang tidak memerlukan medium perambatan. Jadi, gelombang cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik yang dapat merambat tanpa medium dan membawa energi yang memungkinkan kita untuk melihat benda di sekitar kita. Nah, apa saja sifat-sifat cahaya? Jadi yang pertama itu adalah cahaya merambat lurus. Contohnya itu ketika ada sinar matahari ketika pagi hari. Itu ketika genting kalian itu ada celah-celahnya, maka cahaya akan masuk melewati celah-celah tersebut. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Nah, pemantulan itu terjadi ketika cahaya itu mengenai permukaan dan kembali seperti bayangan pada cermin. Contohnya itu ketika kalian mengarahkan senter atau laser ke cermin, maka cahaya dari senter tersebut akan memantul. Contohnya ada seperti gambar berikut ini. Nah, pemantulan sendiri itu ada dua. Ada namanya pemantulan teratur dan pemantulan tidak teratur. Nah, pemantulan teratur itu seperti apa? Ketika cahaya itu mengenai benda yang rata, contohnya benda di cermin. Nah, bayangannya atau pemantulannya itu searah. Jadi, misal dari kanan, maka bayangannya akan atau pemantulannya akan ke kiri. Nah, yang kedua itu ada pemantulan baur atau pemantulan tidak teratur, yang mana ketika suatu cahaya mengenai permukaan benda yang tidak teratur, maka pemantulannya akan dipantulkan ke segala arah. Jadi nggak hanya searah saja. Nah, contoh pemantulan baur itu seperti apa? Seperti pemantulan ke permukaan tembok. Nah, selanjutnya yang ketiga ada pembiasan. Apa itu pembiasan? Pembiasan itu adalah perubahan arah cahaya saat mengenai medium yang berbeda. Contohnya itu ketika kita meletakkan pensil dalam segelas air. Nah, jadi itu tadi 4 sifat cahaya yang sudah kita pelajari. Yang pertama, cahaya dapat menembus benda bening. Kalian bisa mencontohkannya ketika ada plastik bening, terus kalian sinari cahaya, itu pasti cahayanya akan menembus plastik tersebut. Beda halnya ketika kita menyinari kertas, misal kertas kita senteri, maka cahayanya nggak akan menembus kertas tersebut. Lalu yang kedua ada cahaya merambat lurus, seperti yang sudah dicontohkan tadi, bahwa ketika ada cahaya sinar matahari terus ada celah-celah genting, itu dia akan merambat lurus, dia akan masuk melewati celah genting tersebut. Kalian bisa melihatnya, loh ternyata cahayanya itu lurus gitu kan. Terus yang ketiga itu ada cahaya dapat dipantulkan. Jadi cahaya itu dapat dipantulkan melalui permukaan-permukaan, contohnya seperti cermin, tembok, dan lain sebagainya. Dan pemantulan itu ada 2 macam. Yang pertama itu ada pemantulan teratur, di mana ketika cahaya itu dipantulkan oleh benda yang permukaannya itu rata. Dan yang kedua itu ada pemantulan baur atau pemantulan tidak teratur, ketika suatu cahaya itu mengenai permukaan yang tidak rata. Contohnya adalah permukaan tembok. Lalu yang ketiga itu yang keempat
Yang keempat, itu ada cahaya dapat dibiaskan. Ketika cahaya tersebut mengenai suatu medium atau dua medium yang berbeda kerapatannya. Contohnya itu ketika kita menaruh pensil ke dalam segelas air. Nah, di situ ada kerapatan pensil yang berada di luar permukaan air sama yang di dalam permukaan air. Nah, dari situ kita melihat pensil itu seolah-olah bengkok karena kerapatan air itu partikelnya lebih rapat daripada kerapatan partikel yang ada di udara. Jadi ketika partikelnya itu lebih rapat, maka bendanya itu seolah-olah dibengkokkan, mendekati garis normal. Selanjutnya kita akan mempelajari pemanfaatan cahaya. Nah, cahaya itu sangat banyak dimanfaatkan dan sangat bermanfaat sekali. Jadi cahaya itu bisa dimanfaatkan sebagai alat optik, terus alat komunikasi, dan sumber energi. Contohnya itu seperti sumber penerangan kita, itu pasti memerlukan cahaya. Nah, kesimpulannya dari apa yang telah kita pelajari hari ini adalah jadi cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik yang memiliki berbagai sifat dan bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian dari materi yang dapat Ibu sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Kalau tidak ada, Ibu langsung tutup. Mungkin cukup itu yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan dapat difahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.